Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Regita Mayang Putri dengan NIM 221440173. Di sini saya akan menjelaskan anatomi sistem rangka dan sistem rangka otot atau otot rangka. Dimulai dari sistem rangka. Seperti yang kita ketahui, tubuh manusia didukung oleh sistem rangka dan sistem otot. Nah, sistem rangka ini disusun oleh 206 tulang, dibagi menjadi dua bagian, yaitu rangka apendikular dan rangka aksial. Nah, rangka aksial terdiri dari 80 tulang, yaitu yang termasuk tulang tengkorak, tulang leher, tulang pendengaran atau telinga tengah, tulang rusuk, tulang dada, dan tulang belakang. Nah, sedangkan rangka apendikular terdiri dari 126 tulang yang tulangnya ini menghubungkan dengan rangka aksial. Nah, tulang-tulangnya antara lain tulang-tulang yang berada di daerah tungkai, panggul, dan bahu. Yang akan saya jelaskan pertama kali adalah tulang tengkorak. Nah, tulang tengkorak ini terdiri dari 22 tulang, yaitu tulang frontal, tulang dahi, tulang parietal, tulang ubun-ubun, terus ada juga tulang temporal atau pelipis, ada juga tulang baji atau sphenoid, ada tulang nasal, tulang hidung, terus tulang zigomatik, yaitu tulang pipi, tulang rahang atas atau maksila, ada dua bagian yaitu bagian dekstra dan sinistra, ada juga mandibel atau mandibula yaitu rahang bawah. Nah, di tulang pendengaran terdapat 3 tulang, yaitu tulang landasan, tulang martil, dan tulang sanggurdi. Oh ya, di belakang telinga sini ada tulang yang bernama mastoid proses atau processus mastoid. Di belakang juga ada tulang occipital atau os occipital. Nah, lanjut ke tulang leher. Tulang leher ada dua bagian yaitu hyoid bone atau tulang leher, ada juga trakea. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi tulang belakang. Tulang belakang dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah cervical atau leher, terus thoracic itu tulang punggung, tulang pinggang yaitu lumbar, tulang sacrum yaitu kelangkang, tulang sosik yaitu tulang ekor. Nah, di tulang cervical atau leher ini terdapat 7 ruas tulang. Nah, tulang pertama disebut atlas. Nah, lanjut ke os thoracic atau tulang punggung. Tulang punggung terdiri dari 12 ruas tulang. Lanjut ke tulang pinggang atau lumbar terdiri dari 5 ruas tulang. Sakrum atau kelangkang terdiri dari 5 ruas tulang. Namun ketika dewasa, tulang-tulang ini berfungsi menjadi satu bagian tulang. Lanjut ke sosik, yaitu tulang ekor, terdiri dari 4 ruas tulang. Namun ketika dewasa, sama halnya dengan tulang sakrum, tulang-tulang ini berfungsi menjadi satu bagian. Nah, lanjut saya akan menjelaskan tentang anatomi ribs atau rusuk dan tulang dada. Nah, di tulang dada ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama adalah manubrium atau head of sternum, lanjut ke body of sternum yaitu corpus sterni, dan yang terakhir adalah xiphoid processus. Nah, setelah tulang dada, saya akan menjelaskan tentang tulang rusuk atau ribs. Nah, tulang rusuk ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu rusuk sejati, rusuk palsu, dan tulang melayang. Nah, rusuk sejati ini ada 7 ruas tulang, rusuk palsu ada 3 ruas tulang, dan tulang melayang ada 2 pasang. Nah, bagian dari rangka aksial sudah saya jelaskan. Saya akan menjelaskan mengenai rangka tulang-tulang yang berada di rangka apendikular, yaitu di bagian bahu, di bagian panggul, dan bagian tungkai. Nah, di bagian bahu kita ada tulang clavicle atau tulang di sini ada tulang bahu ya. Ada tulang belikat juga namanya scapula. Terus di sini ada tulang lengan yaitu humerus. Di sini ada tulang radius. Di sini juga ada tulang hasta atau ulna. Nah, di sini ada tulang pergelangan tangan atau biasa kita sebut dengan carpals. Di sini ada metacarpals yaitu penghubung antara os carpals dengan phalange atau jari tangan. Nah, di sini ada phalange atau jari tangan. Satu tangan manusia itu normalnya terdiri dari 14 tulang penyusun jari. Nah, satu jarinya terdiri dari 3 ruas tulang. Namun beda halnya dengan ibu jari. Ibu jari hanya memiliki 2 ruas tulang. Untuk orang normal, bagian dekstra dan sinistra lengan atau tangan ini sama jumlahnya.
Nah, lanjut ke bagian panggul atau pelvic. Di bagian panggul ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu bagian ilium, ischium, dan pubis. Nah, sekarang saya akan menjelaskan anatomi dari tungkai. Yang pertama adalah tulang femur. Tulang femur itu biasa kita sebut dengan tulang paha. Lalu ada patella, yaitu tulang kecil sebelum sendi lutut. Lanjut ke tulang betis, yaitu fibula. Ada juga tulang kering yang namanya adalah tibia, pergelangan kaki atau biasa kita sebut dengan tarsals. Nah, tulang panjang penghubung antara os tarsals dengan phalange kaki yaitu metatarsals dan phalange atau jari-jari kaki. Lanjut, saya akan menjelaskan mengenai sistem rangka atau otot rangka. Nah, seperti yang kita ketahui, manusia itu memiliki kurang lebih 650 otot yang dibagi menjadi 3 jenis, yaitu otot rangka yang melekat dengan tulang, terus ada juga otot polos yang ada di sistem pencernaan, dan ada juga otot jantung yang berada di jantung yang berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Nah, saya akan menjelaskan mengenai otot rangka. Dimulai dari otot kepala atau biasa kita sebut dengan musculi capitis. Nah, musculi capitis ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada otot pengunyah yaitu musculus masticatori, yang kedua adalah otot wajah yaitu musculus facialis, ada juga otot lidah atau musculus linguae, ada juga otot di sekitar mata disebut dengan musculus bulbi. Nah, lanjut ke bagian punggung atau musculus dorsi. Nah, di musculus dorsi ini dibagi menjadi 2 bagian, yaitu musculus trapezius dan musculus latissimus dorsi. Lanjut ke bagian abdominis atau bagian perut. Musculus abdominis ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah musculus rectus abdominis, yang kedua adalah musculus obliqua externus abdominis, yang ketiga ada ligamentum inguinale, yang keempat adalah musculus obliqua internus abdominis, dan yang terakhir adalah musculus transversus abdominis. Lanjut ke bagian tangan atau musculus membri superior. Dimulai dari musculus deltoideus, terus musculus atau otot flexor itu musculus bicep brachii, musculus tricep brachii, terus ada juga otot extensor bagian lengan bawah, flexor bagian lengan bawah, ada juga otot ternal dan otot hipoternal. Nah, kita lanjut ke bagian kaki atau musculus membri inferior. Nah, dibagi menjadi 3 bagian, yaitu otot di regio glutealis, yaitu musculus gluteus maximus, MG medius, dan MG minimus. Lanjut ke regio kedua, yaitu femoralis. Ada 3 otot, yaitu musculus quadriceps femoralis, musculus biceps femoralis, dan terakhir adalah musculus adductor longus. Lanjut ke otot ketiga atau bagian ketiga dari otot femoralis, yaitu ada otot flexor dan extensor, ada juga otot triceps surae. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.